kalau untuk jama ini yang berbeda karena dia punya 3 perubahan bentuk. Kita pelajari satu persatu dia bentuknya ya. Ulang sedikit. Bentuk pertama dulu ya.
belajar. Saya pembagian isim ditinjau dari jumlahnya ya. Akan ada menjadi 3 pembagian yang menunjukkan jumlah satu namanya mufrad, yang menunjukkan jumlah dua sana yang menunjukkan jumlah 3 lebih banyak dengan jamak. Kemudian perubahan dari bentuk tunggal mufrad ke musanna itu bentuknya sama seragam. Ada ditambahkan alif, nun atau ya dan nun. Di sini saya tidak membuat contoh ya nunnya karena saya fokusnya di jamaknya. Kemarin sudah kita bahas antara alif, nun atau ya dan nun. Nunnya ingat berharokat kasroh. Ya. Nun berharokat kasroh sebelum alif dan ya berharokat fathah. Perubahannya sama semua, baik itu misalkan ja'al mu'allimu, guru pengajar laki-laki, penambahannya sama yaitu alif dan nun. Huruf asli di tunggal tetap mim, ain, lam, mim. Tetap ya, tidak tambahkan alif dan nun. Begitu juga dengan yang mu'anats habaratil budak di satu, guru perempuan telah hadir. Untuk musananya juga sama, tinggal ditambahkan dengan alif dan nun. Bentuk tunggalnya tetap mim, dal, ro, sin dan ta. Hanya kita rubah menjadi dhamma maftuhah karena kita mau sambung dengan alif. Jadi baik mudzakkar ataupun muannats perubahannya sama. Ya, tapi benda mati pun juga sama, intinya perubahan kedua itu patokannya alif nun kasroh atau ya nun kasroh. Kemudian zahaba rajulu, zahaba rajula, penambahannya sama dari bentuk tunggalnya. Bisa dipahami ya? Kita dari tunggal ke musanna itu mudah karena tinggal menambahkan alif nun atau ya nun. Mau akil, ghair akil, muannats, mudzakkar sama semua. Adapun perubahan ke jamak, ingat ya kan ada 3 perubahan. Yang pertama, ja'al mu'allimuna. Dari al-mu'allimu, mu'allimani, mu'allimuna. Apa ini yang berubah? Dari bentuk tunggal ada penambahan lunas. Ada waw dan nun. Nunnya berharokat apa? Fathah. Beda ya. Itu yang membedakan dengan tulisan kalau musanna nunnya berharokat kasroh. Kalau jamak nunnya berharokat fathah. Ja'al mu'allimuna, bentuk aslinya adalah bentuk tunggalnya al-mu'allimu. Dari bentuk tunggal tinggal kita tambahkan waw dan nun, maka sudah memiliki pengertian yang berbeda. Dari 1 orang guru menjadi para guru. Ada banyak 3 orang lebih. Dengan cara menambahkan dari bentuk tunggal tambahkan waw dan nun. Kemudian contoh yang kedua, al-mudarrisatu, mudarrisatani, mudarrisatu. Bedanya apa? Alif ta. Bedanya ada alif dan ya. Bentuk tunggalnya menggunakan tamar butohnya kita ganti dengan alif dan ta ya. Dari bentuk tunggal tamar butohnya kita ganti menjadi alif dan ta. Hurufnya kan sama. Huruf pertama mim, huruf kedua dal, huruf ketiga ro, kemudian sin, tamar butoh kita ganti dengan alif dan ta. Jadi cara bacanya nanti beda ya. Yang jamak ini panjang. Kalau 1 al-mudarrisatu berarti hanya 1 orang guru perempuan. Mudarrisatani ada 2 orang guru perempuan. Al-mudarrisatu ini berarti ada banyak juga lebih. Telah hadir para guru perempuan. Caranya adalah dengan mengubah kata butoh menjadi alif dan ta, maka sudah menjadi bentuk jamak. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini kalau kita perhatikan itu kan bentuk tunggal dengan bentuk jamak sama ya, tidak mengalami
jamaknya jamak salim. Jamun salim. Jamun salim nanti dibagi menjadi dua. Ada yang menunjukkan mudzakkar, jamun mudzakkar as-salim. Yang menunjukkan mudzakkar namanya jamak mudzakkar salim. Jadi yang bentuk tunggal hanya itu tetap, tinggal menambahkan huruf akhir tanpa mengubah urutan huruf, disebutnya jamak salim. Salim itu selamat, urutannya tetap gak berubah, hurufnya gak ditukar ke depan ke belakang atau dikurangi, itu disebut dengan jamak salim. Jamak salim nanti dibagi lagi dua, ada yang menunjukkan mudzakkar yang tadi pakai waw dan nun, ada yang menunjukkan muannats yang masuk kategorinya jamak jamul muannatsi salim. Ada yang menunjukkan muannats. Jadi yang tadi ada penambahan waw dan nun di belakang, nunnya fathah, dan sebelum waw nanti sudah dikasih harokah dhammah ya. Yang ada penambahan waw dan nun maka nanti disebutnya dengan jamak mudzakkar salim. Yang penambahannya di akhir dengan menggunakan alif dan ta, ini nanti masuk ke kategorinya jamak muannats salim, gitu ya. Nanti ini kita bahas satu persatu, ini gambaran besar dulu. Kemudian kalau yang ketiga kita lihat zahabar rajulu. Huruf pertamanya adalah huruf ro, keduanya huruf mim, ketiga huruf ra. Zahabar rajulu, zahabat rajulani, zahabar rijalu. Huruf pertamanya di sini ada huruf ro, kedua jim, ketiga alif, keempat. Ada perbedaan nggak dalam bentuk tunggal? Kalau tunggalnya kan tunggalnya rojulu. Huruf pertamanya ro, kedua jim, ketiganya ra. Berarti kan ada perbedaan ya? Ada perbedaan urutan? Ya, yaitu ada sisipan huruf alif menjadi huruf ketiga. Nah, untuk yang seperti ini berarti kan ada perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jamaknya itu ada perubahan, nggak saling lagi, nggak selalu lagi itu huruf-hurufnya sesuai dengan urutan asli di mufrad. Maka untuk yang seperti ini nanti kita sebutnya jamaknya jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang mengalami perubahan dari bentuk tunggal. Perubahannya itu bisa jadi urutan hurufnya, bisa jadi ada penambahan huruf, bisa jadi juga ada pengurangan huruf. Itu. Untuk sekarang ini gambaran besarnya itu. Nanti setiap nomor ini akan kita bahas satu per satu. Gitu. Jadi kalau dari tunggal ke sana mudah karena semuanya seragam. Mau akhir, gair akhir, muannas, mudzakkar, semuanya penambahannya antara alif, nun ataupun ya nun. Tapi kalau jamak kemungkinan memiliki tiga bentuk. Bisa jadi perubahannya dari tunggal ke jamak itu tetap dengan kita tambahkan waw dan nun, yang kita sebut dengan jamak mudzakkar salim. Bisa jadi perubahannya nanti ada penambahan alif dan ta, yang kita sebut dengan jamak muannats salim. Bisa jadi perubahannya tidak beraturan. Jamak taksir itu perubahannya tidak beraturan. Bisa jadi ada penambahan huruf, bisa jadi ada pengurangan huruf, bisa jadi urutan huruf yang pindah. Namanya jamak taksir yang tidak beraturan. Kalau salim itu beraturan, huruf tunggal ke huruf jamak masih sama. Tinggal ditambahkan
kalau yang ditanyakan dulu di gambar Ustazah, ya. untuk yang mu'anas itu harokatnya taknya itu bagaimana? Taknya nanti bisa jadi doma, domatain kalau nggak pakai alif lam atau kasroh tain. Nantinya tidak ada fathah tain, ya. Atau kalau pakai alif lam ada alif ta, doma atau alif ta kas. Ini kalau nggak ada alif lam. Ya, untuk harokatnya nanti kita pelajari satu persatu ya. Dia nggak punya harokat fathah nanti. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu, kita bahas satu persatu. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Kalau yang mudzakkar itu nonnya non fathah aja. Selalu fathah. Nanti ada dua perubahan. Nanti kalau saya jelaskan adalah satu saja dengan kaum dan nun. Ini gambaran besarnya. Gambaran besarnya adalah dari tunggal ke sana itu semua sama, tinggal tambahin alif nun kasroh atau ya nun kasroh. Tapi bentuk jamak nanti ada 3 bentuk ya. Bentuk jamak nanti ada 3. Yang satu kemungkinan huruf dari tunggal ke jamak tetap, kemudian nanti ada penambahan waw. Kemungkinan juga dari tunggal ke jamak hurufnya tetap, tinggal ditambahkan alif dan ta. Kemungkinan yang ketiga ini yang tidak beraturan. Kadang ada huruf yang dikurangi, kadang ada penambahan huruf, kadang urutan huruf yang berubah. Jadi huruf jamak memang ada 3 kemungkinan. Ada lebih di rumah anunya. Ini butuh fokus ya. Fokus kita masuk ke yang pertama dulu. Yang dihapus, yang tidak coba dibuat ke bawah. Yang ada enggak usah. Bentar, saya tutup. Bentar. Sudah. Senang pakai alif sendiri ya kalau foto ya. Yang atas biar apa? Yang bawah ini ya. Ustazah, berarti kalau untuk perubahan ke jamak itu kalau belakangnya itu kalau domat fathatin itu kalau di depannya ada alif lam ya. Jadi ya konsepnya isim itu kalau beralif lam dia nggak boleh tanwin. Kalau tidak beralif lam dia tanwin. Itu teori dasarnya. Jadi dasarnya ya. Meskipun nanti bisa tidak beralif lam tanpa tanwin, tapi karena dia masuk ke kaidah. Jadi diterima secara bentuk dasar isim kalau beralif lam berarti tidak boleh tanwin. Kalau nggak pakai alif lam berarti harus tanwin. Jadi namanya tanwin nggak mungkin ketemu sama yang beralif lam. Ada orang ada itu maka ada tidak bisa.
Ini kedepannya tidak dari buku, jadi nanti mencatat buku masing-masing ya, karena ada dari buku. Jadi saya buat dengan 3 jawaban contoh. Ini saya sesuaikan dengan yang kita pelajari sebelumnya. Untuk bentuk akhir ya, kita fokus pada 3 bentuk dasar dulu. Kalau jadi fa'il, subjek berarti marfu. Kalau jadi objek maf'ul bih berarti mansub. Kalau setelah huruf jar berarti
Majrur. Dengan tiga fokus bentuk akhir isim, tiga fokus perubahan bentuk akhir isim marfu. Ini sebutnya ya, berarti punya tanda rofa, tanda dasar rofa dhamma. Kemudian mansub. Marfu kita bahas marfunya kita fokus pada satu bentuk dulu, yaitu diantaranya adalah saat menjadi fa'il. Kemudian untuk yang bentuk kedua yaitu mansub berarti punya tanda akhir nasab. Di antara tanda nasab adalah yang baru kita pelajari saat berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya. Yang ketiga yaitu majrur, berarti punya tanda akhiran dan di antara tanda dia adalah kasroh. Kapan? Yaitu diawali dengan harfu jar. Kalau ada harfu jar, maka setelahnya isim menjadi isim majrur dengan bentuk individu. Ya. Kalau kita perhatikan contoh pertama, ja'al mu'allimu, telah datang guru. Berarti guru jadi fa'il kan harus marfu. Berarti dia punya tanda rafa. Tandanya adalah Dhamma. Hadoro aliyun, telah hadir. Siapa yang hadir? Yang hadir adalah Ali. Alinya di sini pakai dhamma juga, karena berkedudukan sebagai fa'il. Contoh yang kedua, sa'altu al-mu'allimah, dari al-mu'allimu menjadi al-mu'allimah, dari dhamma jadi fathah. Karena kalau yang kedua ini jadi objek. Saya bertanya, satu artinya saya bertanya. Siapa yang ditanya? Guru. Yang ditanya adalah guru. Maka guru nggak boleh lagi pakai dhamma. Kalau di sini di contoh kedua kita ganti dengan dhamma, ini nanti nggak nyambung secara pengertian. Aku bertanya, guru bertanya. Kalau di sini kan aku bertanya, ditanya adalah guru. Maka dia tanda akhirannya harus berubah dari isim marfu berubah menjadi isim mansub. Ra'aitu aliyan, aku melihat. Siapa yang melihat? Yang melihat adalah Ali. Yang melihat di sini bukan Ali, tapi Ali adalah yang melihat. Maka berarti juga sebagai maf'ulun bih, berarti mansub. Contoh yang ketiga, dhahabtu ila muhandisi, ada ila dengan harfu jar. Kalau ada harfu jar, ini jadi isim majrur. Isim majrur di antara tandanya adalah menggunakan kasroh. Maka nggak boleh lagi kita baca dhahabtu ilal muhandisu atau ilal muhandisan. Salah, karena teorinya ada harfu jar, isim jadi isim majrur, jadi kasroh. Gitu ya. Jadi kenapa mansub, kenapa mansub, kenapa ini majrur? Sebenarnya faktor penyebab. Karena jadi fa'il, karena jadi maf'ul bih, karena jadi isim majrur adalah harfu jar. Ke sini saya dipahami dulu. Jadi perubahan akhir itu nggak boleh main tebak-tebakan, harus tahu teorinya. Nah sekarang dihafalkan aja dulu. 3 teori ini kita biasakan biar kita hafalkan terus. Fa'il marfu, maf'ulun bih mansub, harfu jar, isim majrur. 3 ini dulu sampai benar-benar melekat ya. Nanti insya Allah akan mudah ke belakangnya ya. Kemudian ja'al mu'allimani, dari yang datang hanya 1 orang guru menjadi 2 orang guru. Kalau 2 orang guru tadi ada tambahannya alif dan nun. Nah ini bedanya. Kalau di tunggal pakainya dhamma, kalau di sana pakainya alif dan
Jangan disebutkan selalunya. Ya, alif dan nun. Ketika kita ubah ke jamak, ja'al mu'allimuna, jadi waw dan nun. Jadi kalau ibu baca Al-Quran dapat muslimuna, mu'minuna, gitu ya, muflihuna, muslihuna, berarti ada waw dan nun. Berarti tunggalnya aslinya pakai dhamma. Berarti dia marfu. Bayangkan ya di Al-Quran, mu'minun, muslimun, muslimun, banyak kita dapat. Jadi kalau sudah dapatnya waw dan nun, berarti tunggalnya pakai dhamma. Kemungkinan besar kedudukannya adalah sebagai fa'il. Kalau di sini kan telah datang. Siapa yang telah datang? Para guru. Berarti di sini kedudukannya sebagai fa'il. Makanya pakai waw dan nun. Yang aslinya tunggalnya pakai dhamma. Saya dari mu'allimu pakai dhamma dibentuk tunggal, jadi mu'allimani pakai alif dan nun dibentuk musanna, berubah menjadi mu'allimuna, waw dan nun dibentuk jamak. Jadi kalau kita mendapati isim jamak menggunakan waw dan nun, di tunggalnya dia menggunakan dhamma. Salah satu sebabnya kenapa menggunakan dhamma, kenapa menggunakan waw nun, karena menjadi fa'il tadi harus marfu. Ya, jadi di Al-Quran mu'minun, muslimun, muslihun, berarti kedudukannya adalah marfu. Yang kalau kita buang waw nunnya tinggal sisa tunggalnya, maka dia akan berharokat dhamma. Silakan ada yang mau tanya dulu sampai poin satu ini. Ayah yang mau tanya dari belakang, ada yang mau tanya? Belum ada? Yang mau ditanya. Contoh yang kedua, kalau mu'allim ini kan profesi ya, yang ada sifat. Hadoro yang kedua ada hadoro aliyun. Aliyun kan apa? Orang. Setelah hadir Ali, kemudian hadoro aliyan, setelah hadir dua Ali. Nama Ali kan banyak, dua-duanya namanya Ali. Setelah hadir si Ali dan si Ali, maka bisa kita ubah menjadi bentuk musanna dengan menambahkan sama seperti Ali, ya, ada tambahan alif dan nun. Sini penambahannya alif dan nun karena ditunggalnya menggunakan dhamma. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Ya, nomor 1 saya kasih di sini fa'il, nomor 2 maf'ul bih, nomor 3 jadi puja dan isiman jurur ya. Itu yang harus dihafal ya, 3 itu ya. Harus dihafal. Semuanya sebenarnya harus dihafal. Tapi ini bentuk dasar 3 posisi ini. 3 posisi ini sering banget kita dapat di dalam kalimat. Siapa yang jadi subjek, mana yang jadi objek. Kemudian hak puja juga banyak sampai kita temukan. Jadi ini yang paling umum dulu ya, dasar dulu. Hadoro aliyun, yang hadir adalah si Ali, berarti alif marfu. Karena tunggal jadi pemilik dhamma. Hadoro aliyani, yang hadir adalah si Ali dan si Ali. Karena yang hadir 2 orang namanya sama-sama Ali, bisa kita tambahkan dengan alif dan nun. Pakai alif nun karena jadi fa'il marfu. Sekarang kita ubah jamak, yang hadir adalah si Ali dan si Ali. Ada 3 orang ini namanya Ali. Maka kita tambahkan dengan waw dan nun dari bentuk asli. Dari bentuk asli kita tambahkan waw dan nun, nunnya berharokat fathah. Karena ada tambahan waw dan nun, makanya kedudukannya adalah marfu, fa'ilun marfu. Jadi kan statusnya sebagai subjek dan sebagai pelaku. Hadir, siapa yang hadir? Yang hadir adalah Ali. Sedikit dipahami dulu. Pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, jamak yang bentuk tunggalnya sama dengan bentuk jamaknya, dengan kita tambahkan waw dan nun. Penambahan waw dan nun saat kosakata tertulis
bukan marfu. Di antara marfu adalah menjadi fa'il. Jadi kalau tunggalnya doma berarti dijamaknya pakai wawu dan nun. Ayo ditanya dulu silakan. Yang mau tanya. Ini masih dulu pertama. Untuk pertama ini ya, jadi fa'il berarti harus marfu. Bentuk dasarnya tunggalnya menggunakan doma. Bentuk jamaknya pakai wawu dan nun. Silakan kalau ada yang mau tanya. Dalam isim ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau mufrad sudah artinya hanya satu. Kalau musanna artinya dua. Kalau jamak berarti sudah tiga. Perubahan dari mufrad ke musanna dan jamak ada aturannya. Dari mufrad ke musanna ada tambahkannya alif dan nun. Ini kalau tunggalnya, ingat kalau tunggalnya doma ke musanna tambahannya alif dan nun. Ke jamaknya tambahannya wawu dan nun. Dari bentuk asli hurufnya enggak berubah. Mim ain lam mim. Mim ain lam mim. Mim ain lam mim. Sama. Tinggal penambahan di akhirnya saja. Kalau jumlah dua alif nun jamak wawu nun. Ini kalau tunggalnya pakai doma. Kapan pakai doma? Kalau kosakata berkedudukan sebagai fa'il, menjadi subjek, menjadi pelaku. Kaituna. Sekarang bentuk yang contoh yang kedua. Contoh kedua ini tadi menjadi maf'ulun bih, berarti mansub. Jadi objek ya. Sa'alul mu'allimah. Untuk jumlah duanya ada penambahannya ya dan nun. Kemarin ya, jumlah dua itu penambahannya antara alif nun atau ya nun. Kapan berubah jadi ya nun? Di antaranya adalah kalau bentuk tunggalnya menjadi maf'ulun bih, tanda nasabnya dengan fathah. Maka di dua nanti jadi pakainya ya dan nun. Sa'alul mu'allimah, aku bertanya kepada seorang guru. Sa'alul mu'allimah ini aku bertanya kepada dua orang guru. Bentuk jamaknya nanti kalau aku bertanya kepada guru maka menjadi sa'alul mu'allimina. Apa yang berubah? Ya, sama berarti ya. Perhatikan ada yang beda. sama harokat sebelumnya, mina. Tanda baca sebelumnya. Kalau dua nunnya apa? Kasroh. Ya, yang sukun sebelumnya fathah. Kalau jamak nunnya apa? Fathah. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Berbalik ya situ. Berbalik harokatnya. Ya, makanya di awal kan ingat kalau musanna nunnya kasroh. Kalau nggak kasroh berarti bukan musanna. Nah, yang nunnya fathah ini milik jamak. Jadi bedanya di situ. Kalau musanna nunnya kasroh, jamak nunnya fathah. Sebelum ya, kalau fathah berarti kasroh, kalau kasroh berarti fathah. Ya. Lanjut ya. Malakan ini berarti dia sebagai maf'ulun bih ya. Tergantung kalimat sebelumnya, ada harfu jar atau dia jadi objek kan. Yang mansub itu bukan hanya maf'ulun bih. Gitu ya. Kalau dia sebelumnya ada kata kerja dan dia menjadi objek berarti ya maf'ulun bih. Ya. Kita lanjut ya. Ra'aitu aliyan, saya melihat Ali. Seorang Ali hanya satu saja. Saya melihat si Ali hanya satu ya. Kemudian ra'aitu Ali ya ini saya melihat si Ali dan si Ali dua. Kata dua maka kita bisa tambahkan dengan ya dan nun. Nunnya sama kasroh. Sebelumnya fathah. Kenapa kau tambahannya pakai ya nun bukan pakai alif dan nun?
karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih yang bentuk tunggalnya menggunakan fathah. Jadi kalau dibentuk tunggalnya pakai fathah, dibentuk musananya pakai ya nun. Gitu. Jadi kalau di tunggalnya pakai fathah, di musananya pakai ya nun. Kita ke samping. Ra'aitu Aliyina, saya melihat si Ali dan Ali dan Ali. 3. Maka perubahannya kita tambahkan juga dengan ya dan nun, hanya nunnya berbeda. Kalau di musanna nunnya kasroh, di jama nunnya fathah. Aliyina. Jadi mufrad kalau tunggalnya pakai doma dulu ya. Mufrad kalau tunggalnya pakai doma, berarti musananya pakai alif nun. Jamannya pakai waw. Kalau mufrad pakainya fathah, antaranya adalah jadi objek, maka di musananya pakai ya, nunnya kasroh. Di jamannya pakai ya, nunnya fathah. Itu rumus. Rumus ya. Kenapa kita tambah tua atau jadi sehat? Kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga kita pelajari adalah majrur kalau didahului oleh harfu jar. Bentuk tunggalnya pakai kasroh. Contoh, zahabtu, saya pergi. Ila saya pergi ke al-muhandisi, ke seorang insinyur. Karena ada ila harfu jar, maka al-muhandisi majrur. Dan karena muhandisi ini tunggal, hanya menuju kepada satu orang saja, maka tandanya pakai kasroh. Kemudian kalau kita ubah menjadi 2, zahabtu ila muhandisi, saya pergi ke 2 orang insinyur. Dari muhandisi kita rubah dengan tambahan ya dan nunnya kasroh. Untuk jumlah 2 musanna antara mansub dengan majrur sama, ya. Mansub majrur sama. Samanya apa? Yaitu ya nunnya kasroh. Jadi kalau kita mendapati kosakata mu'allimaini, aliyaini, muhandisaini, malakaini, nah dari PR itu nggak bisa kita langsung ambil kata oh ini majrur, oh ini mansub. Harus lihat lagi konteks sebelumnya, ada harfu jarnya enggak, ada kata kerja dan fa'ilnya enggak, gitu ya. Intinya kalau ada ya nun kasroh, kemungkinan 2, antara tunggalnya fathah atau tunggalnya kasroh. Kemudian jamannya zahabtu ilal muhandisina, sama enggak? Dengan yang mansub sama ya, yaitu ada tambahan ya dan nun. Saya pergi ke para insinyur. Jadi kalau kita mendapati kosakata bentuk jamak ada penambahan ya nun di belakang, ini juga akan memiliki 2 kemungkinan. Bisa jadi yang tunggalnya fathah atau bisa jadi juga yang tunggalnya kasroh. Dan untuk itu kita perlu belajar banyak lagi. Kalau sekarang yang perlu kita pahami perubahan dari tunggal ke musanna ke jamak. Ya, untuk mufrad ke musanna perubahan sama antara alif nun atau ya nun. Mau akhir, gair akhir, muannas atau mudzakkar. Tapi perubahan ke jamak akan kemungkinan memiliki 3 perubahan bentuk. Yang pertama, yang dari tunggal ke jamaknya itu nggak mengalami perubahan urutan huruf-hurufnya tetap, tinggal kita tambahkan waw dan nun kalau tunggalnya pakai doma, atau ya nun kalau tunggalnya pakai fathah atau pakai kasroh. Ya, nama istilahnya adalah jamak mudzakkar salim. Nanti akan ada bentuk kedua, jamak muannats salim dan jamak taksir.
kuasai ini dulu, perubahan ini dulu, kuasai dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Itu yang beraliran untuk yang dalam itu yang beraliran yakdom, yakdom yang aliran pangkal, antara yang masuk dan yang wajib. Itu bisa dibedakan ya kalau misalkan yang satu itu ada satu jar gitu berarti dia itu Cara membedakannya memang kita harus kita sekali secara sederhana. Dan yang saya lihat ini mampu fa'il itu hanya salah satu. Yang mampu nanti ada banyak. Ya, kapan kosakata berkedudukan harus mampu itu fa'il itu hanya salah satu saja. Kapan kosakata berkedudukan mansub mampu itu hanya salah satu saja. Gitu ya. Kalau majrur juga hanya salah satu saja pakai harfu jar gitu. Jadi ada banyak sekali. Jadi memang menentukan itu ya kita belajar kaidah banyak kita bisa tahu bahwa ini maksudnya karena fa'il ini maksudnya karena harfu ini majrurnya karena harfu jar. Jadi konteksnya memang harus banyak kaidah dulu. Gitu ya. Kalau sekarang masih gambaran saja dulu ya. Jadi kalau itu udah pasti ada waw nunnya fathah ya ini berarti itu jamak. Ya nunnya fathah berarti itu jamak. Berarti jumlahnya sudah 3 lebih. Ya. Ayo silakan ditanya lagi. Yang mau bertanya. Bu, maksud tadi itu objeknya. Salah satunya, kalau yang contoh kita ini saya buat seragam dulu biar familiar banget ya, biar familiar banget karena dari awal kita pakainya yang mampu kita pakai fa'il, yang masuk kita pakai maf'ul bih, yang majrur kita pakai harf jar biar familiar banget biar hafal betul dengan 3 ini dulu. Ya. Oke, silakan. Kita tadi mau tanya isim majrur itu isim yang terletak setelah harf jar. Jadi kalau ada harfu jar, nama setelahnya disebut dengan isim majrur. Jadi gandengan dia. Jadi kalau ada bi setelah bi berarti isim majrur. Ada bi setelah bi isim majrur. Ada ala ila bi setelahnya berarti isim majrur. Itu gandengannya. Ada harfu jar, maka akan ada isim majrur. Ayo silakan tanya lagi. Baik, Ibu silakan bertanya lagi. Kalau kita lihat ke Al-Quran ya, kita praktek dulu. Kita bukunya, buku nanti kita akan baca bersama setelah kita jelaskan 3 buku secara detail ya. Jadi sekarang kita praktek ya, kita lihat dulu belakang. Untuk tambahan ya. Ibu-ibu tadi kan ada wawun ya. Kalau ada wawun berarti menunjukkan siapa. Kita akan mencari di Al-Quran wawun ya menunjukkan isim jamak. Tapi nanti untuk yang kategorinya isim tidak didahului dengan tak ataupun ya yang depannya sebenarnya yang depannya juga bukan tak ya kita cari yang ini karena kalau dia ada tak depannya meskipun ada waw dan nanti ada kaidah yang berbeda dari kata kerja ya yang depannya bukan dia yang depannya bukan tak. Contohnya apa? Contohnya yu'minuna Ladina yu'minuna kan ada wawu depannya depannya dia berarti juga nanti kalau isim dia jamak juga tapi bukan isim dia kategorinya nanti fi'il. Terus sekarang itu dasarnya dulu kalau depannya dia ataupun tak kita nggak masukkan ke isim jamak. berarti yang tadi seperti itu Kita lihat aja, buka Al-Baqarah aja. Ya, kita dari awal.
Nah ini bentuk jamaknya. Gitu ya. Maka ini alam itu seluruh alam semesta diartikannya. Ya. Meskipun nanti dia punya istilah namanya mulhaq, diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Tapi tetap saja kita di awal ini karena kita masih dasar sekali, kita tetap masukkannya ke mudzakkar salim dulu ya. Dialami sudah dapat satu, berarti tunggalnya apa tadi? Alam. Ya. Nah ini kenapa pakai ya'un? Kita belum belajar ini pakai ya'un majrur karena jadi mudhof ilaih, belum belajar. Para masih mengenal ya'un, berarti jamak. Ya. Kemudian tambahkan hurufnya tadi ada ya, ka dan tambahan nanti nun ya. Nun binasa ini kita masukkan nasain kita lewat dia fiil. Ya, ini juga tidak kita masukkan dulu. Nasta'in kita lewat. Kenapa kita lewat? Karena lihat nasta'in. Kenapa nasta'in nggak masuk? Selain nunnya kita nggak usah kita bahas, maaf ya. Nunnya ini masih dimasukkan dulu nggak apa-apa. Tapi nasta'in kenapa nggak masuk? Ada ya, ada nun tapi kenapa nggak masuk juga? Coba lihat, kelihatan sekali. Itu kata apa tadi? Nasta'in ya, nunnya harokatnya apa? Berarti masuk jamak nggak? Ya. Jamak kan nunnya harus kalau masuk musanna nunnya kasroh. Kalau masuk jamak nunnya fathah. Ini nunnya berarti bukan jamak. Belum belajar ya. Gimana? Jadi harus kita lihat inti. Bahasa Arab itu harus inti banget. Beda harokat, beda makna, beda teori juga ya. Jadi naskah ini kenapa nggak masuk karena ya nun tapi nunnya dong doma. Ayat terakhir. Kalau nunnya itu doma atau fathah itu kalau dalam bahasa kadang-kadang nggak dibaca nasta'in. Itu kalau kita menganggapnya itu sebagai fiil atau sebagai Kalau dalam percakapan, ya. Kalau dalam percakapan ya konteks makna secara keseluruhan. Gitu ya. Dan kalau percakapan itu karena berhadapan langsung, jadi sudah saling memahami apa yang dimaksud. Tapi kalau dalam tulisan, dia kalau mau benar-benar paham ya harus dibaca ulasan. Kalau dalam tulisan ya. Tapi kalau dalam konteks percakapan langsung itu kan dia saling memahami antara lawan bicara. Seperti yang terjadi itu Ya. baru Allah sering baca di sini ada yang fika, ada yang fikih, ada yang Apalagi itu kan tergantung laki atau perempuan ya. Tapi kalau dalam penulisan ya usahakan ditulis karena kalau dalam tulisan itu kan tidak seperti kita bercakap langsung. Tapi kalau bercakap langsung, olah depannya perempuan ya. Gitu ya. Kalau bercakap langsung memang biasanya kita matikan. Tapi kalau itu tulisan kita biasanya kita melengkapi. Ayat terakhir, ada ayat terakhir dengan ya'un. Ini kan jamak, cirinya ada ya dan nun. Ini nunnya fathah, berarti ini masuk jamak. Berarti tunggalnya apa? Kalau dikasih kalau terkali nombol, nih kasroh airnya kita belum belajar. Gitu ya. Tapi ini kan bentuknya jamak. Merubah ketukannya jika dibuang ya dan nun, berarti
tinggal huruf bol dan huruf lam yang tegas. Jadi bol ini artinya adalah, makanya kalau di Al-Quran kan artinya mereka. Mereka itu kan berarti jamak, banyak mereka yang sesat atau orang-orang yang tersesat. Itu kalau hanya satu orang berarti bol. Ya. Kalau dikasih apa? Kalau pakai alif bolding. Oh, bukan dulu. Bukan. Iya, belum belajar ya. Menjeruk. Banyak. Akhirnya banyak. Ustazah, itu masuk menjeruk nggak Ustazah? Ada wow. Kalau buah itu bukan huruf jar. Oh bukan. Buah itu namanya apa ya? Jadi itu sebelumnya. Di sini memang majhul. Kalau di sini majhul karena mengikuti mabdubi. Menjadi mabdubi. Kita belum belajar itu ya. Tadi kita bahas sekarang jamak pakai wawu nun dan ya. Lanjut ya. Coba ayat beberapa yang ada ya dari ayat kedua. Ini ada lil muttaqina pakai ya dan nun. Ada huruf apa yang sebelumnya li alif jar. Berarti muttaqin isim majrur. Majrurnya pakai ya tadi ya, karena kan jamak. Orang-orang yang bertakwa. Maka penerjemahannya mereka yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa karena menunjukkan jamak. Lil muttaqina ya, ingat ya dan fathah berarti jamak. Kedudukannya nanti al-muttaqi pakai ya. Banyak yang perlu kita pelajari, jadi kalau dijelaskan semuanya nanti di kaidahnya belajarnya bukan cuma setahun, 5 tahun belum tuntas. Kaidahnya banyak sekali bahasanya, bahasa yang paling kaya bahasa Arab dunia. Ustazah, itu bentuk tunggalnya jadi Kalau ada harfu jar li, harfu jar bi juga, kalau ketemu dengan yang alif lam, alifnya dibuang untuk menggabungkan tulisannya ya. Beda, jadi aslinya kan li ditambah dengan al muttaqin. Al-muttaqin artinya seperti ini, tapi karena li ketemu dengan yang beralif lam, alifnya ini kita buat lil muttaqin. Ya, aslinya ada alif lamnya. Ini kaidah penulisannya ya. Kalau ada harfu jar lam ini ketemu dengan alif lam, maka penulisannya nanti tinggal digabung, alifnya dibuang. Lanjut ya. Hari ini kita fokus hanya di jamak mudzakkar salim, enggak anak ya, hanya jamak mudzakkar salim saja. Coba yang ketiga, perhatikan kata yu'minuna, alladzina yu'minuna, ada wawu nun, tapi depannya ya berarti lewat bukan ya. Yuqimuna juga sama, ada wawu nun tapi depannya ya, berarti kita lewat juga bukan isim ya. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, ini juga sama, ada wawu dan nun tapi depannya huruf ya, berarti bukan isim, berarti lewat ya. Berarti yang ketiga tidak ada jamak mudzakkar salim.
muzakkar salim. Berarti tunggalnya apa? Al-muflihu. Tunggalnya kita kasih doma karena jamaknya pakai waw dan nun. Dari al-muflihu waw nun kita buang, maka tersisalah bentuk tunggal. Al-muflihu. Kalau dua Haini. Kan waw nun. Oh iya. Ya. Kalau waw nun mundur keduanya berarti pakai alif. Mundur ketunggalnya berarti pakai doma. Gitu ya. Urutannya. Waw nun alif nun dom. Doma alif nun waw nun. Lanjut ya. Ayat 6 sudah buka semua? Sudah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Masih bukan isim ya. Menunjukkan jamak tadi. Kenapa Bu? Yu'minuna. Yu'minuna kan depannya pakai ya, akhirannya waw nun. Tapi karena depannya ya, berarti kita lewat ya. Ayat 7 ya. Masih dicepetan enggak? Ayat 7. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ada tidak? Ada. Ayo, ayat 8. Ayat itu baca coba. Yang kita dapati tadi kan ada kalau tunggal berarti bimu'minin. Maka saya tulis jawabannya dulu. Bimu'minina. Ada ya dan nun. Kenapa pakai ya nun? Karena ada ini adalah harfu jar. Maka mukminin kita sebut dengan isim majrur. Tunggalnya bagaimana? Tunggalnya tidak dibuang ya nun, maka tersisa huruf mukminin, hamzah, mim, nun, mukminin. Kenapa kau pakai tanwin? Karena nggak ada alifnya, gitu ya. Lihat tanwin nggak ketemu sama alif. Nah, boleh bikin tunggal tunggalnya itu tetap bukan majrurnya karena pakai bi. Gitu penyebab dia majrur karena ada bi. Kalau nggak ada bi agak majrur. Enggak, jadi nyambung huruf itu bisa bersama dengan huruf setelah. Tunggalnya bimu'minin. Kalau dua berarti bimu'minin.
Bunyinya kasroh. Jamaknya bimu'minina. Nanti kalau baca Quran ada ina, una, mandu dulu ya. Ya, di sini kalau baca Quran ada ina, una, mandu dulu, lihat dulu. Ini isim jamak mudzakkar salim atau bukan gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih tidak dilihat seluruh ayat atau kedudukannya, una karena jadi fa'il, tidak karena jadi maf'ul biasa karena ada harfu jar. Nanti pas baca Quran mereka satu ayat ini ada nggak dari yang sudah kita belajar? Dengan apa juga kita belajar yang buat ke situ kan? Ibu-ibu belajar bahasa Arab kan untuk bisa berkomunikasi dengan orang kan? Ngobrol dan orang ya. Tapi sampai dia Quran, paling tidak itu ada yang dipahami. Karena meskipun cuma sedikit tanpa disadari, ibu-ibu ini sudah tahu dengan ini orang lain dengan itu saat baca Quran pasti pahalanya beda dengan yang hanya sekedar baca nggak tahu sama sekali. Pasti bisa kalau ngobrol itu komunikasi bahasanya beda lagi. Dia bacanya artinya biasanya. Ya kalau ini kita baca bahasanya bahasa besar ya. Jadi yang bikin semangat itu saat kita baca Quran, saat kita nunggu yang sudah kita pelajari, yakin pahalanya, kualitas bacaan jadi meningkat. Gitu ya, perbaiki kualitas kita sebagai seorang muslim ya. Selanjutnya, karena hari ini yang fokus pada jamak mudzakkar salim, kita lanjut dulu. Ayo kita baca sama-sama lagi. Ayat 9. Ustazah tanya, itu kalau waladina itu bukan termasuk kenapa? Yang mana? Waladina. Waladina masuk, tapi nanti dia itu namanya isim mausul mabni. Dan kita masukkan ke mana? Dia kita masukkan ya namanya isim mausul dan mabni. Dia nggak bisa jadi al-ladzuna. Kalau yang sekarang yang kita bahas yang bisa kuna kemudian berubah jadi ina. Itu kalau dua, itu kan dua. Tapi kita kan sekarang bahasnya yang jamak. Ya, yang bahasa kita sekarang yang bisa berubah dari kuna menjadi ina. Jadi kita masukkan dulu ya. Lanjut ayat 10. Muslimun, muslihani, muslimuna. Berarti ini marfu ya kalau pakai waw dan nun. Muslihani, muslimuna. Bukan mim itu karena dari isim fa'il. Ya. Muslimun artinya orang-orang yang melakukan perbaikan. Kalau beda
yang belajar pusing. Ya, terlalu jauh tadi. Kita lanjut dulu ayat 12. Alam innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Al-mufsiduna masuk waw dan nun. Berarti tunggalnya apa? Al-mufsidun. Tinggal di bawah waw nunnya sudah jadi tugas. Mufrad al-mufsidun. Utamanya al-mufsidani. Jamaknya al-mufsiduna. Jadi kalau ada satu orang berbuat kerusakan disebut dengan al-mufsidun. Kalau dua orang berbuat kerusakan al-mufsidani. Kalau tiga orang lebih al-mufsiduna. Ayat 10 tidak masuk karena depannya ada huruf ya. Lanjut. Al-mufsiduna. Al-mufsiduna jamak karena ada waw dan nunnya fathah. Berubah ke tunggalnya tinggal kita buang waw dan nun. Maka tersiksalah al-mufsidun. Buahnya tinggal kita tambahkan alif dan nun. Al-mufsidani. Jamaknya waw nun. Al-mufsiduna. Gimana? Sudah mulai mampu ya? Ya, biar sampai benar-benar hafal ya. Wa indah ayat selanjutnya 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ada jamak mudzakkar salim. Ya'lamun ada wawu tapi depannya pakai huruf ya. Lanjut ayat 14. Wa ya'lamul ladzina amanu qalu amanna wa qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un itu orang yang suka ngomong, suka ngejek orang lain, suka ngejek apa? Ngejek. Mustahzi'un. Nah, kalau satu orang yang suka ngejek-ngejek berarti mustahzi'un. Kalau pakai alif lam al-mustahzi'un, kalau pakai alif lam mustahzi'un. Ada dua orang mustahzi'ani. Jamaknya mustahzi'un. Ya. Bukannya pakai alias. Boleh kan kalau nggak intinya boleh nggak sih pakai al? Boleh, pakai al boleh. Intinya kan yang penting kalau ada al-nya nggak boleh tanwin. Kalau nggak ada al-nya berarti tanwin. Ya. Lanjut ya. Ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa ya'udhuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat 16. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tadi ada ya dan
ya. Tunggalnya al-mubtada. Tunggalnya mubtadin, duanya mubtadani. Mubtadani. Tunggalnya mubtadaini, jamaknya mubtadaina. Jadi kalau belajar isim marfus dan isim mansub gitu ya. Cuma yang sekarang perlu kita perhatikan adalah intinya ada ya dan nun, maka ini adalah jamak mudzakkar salim. Berarti marfunya apa? Marfunya ya. Mubtadina jamaknya ya. Kalau mubtadina berarti marfunya mubtaduna. Mu'minina marfunya berarti mu'minuna. Tadi kita pelajari ya. Berarti kalian silakan kalau yang ditanya ibu. Ya, Itu yang tadi yang muhtadina tadi mufradnya muhtadin ya Ustaz. kalau nggak pakai alif lam, kalau pakai alif lam, oh ini, kalau ini apa? Tadi ini mansub ya, bukan majrur. Jadi mufradnya pakai al-mubtada atau mubtada. Dia mansub. Tapi kita belum belajar ya. Kita belum belajar. Sekarang kita pelajarinya hanya mubtadina itu berarti dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Ini kaidahnya kita belum belajar, bukan maksudnya bukan karena jadi objek. Ya. Jadi objek itu cuma salah satu di antaranya saja yang belajar. Masih ada waktu 5 menit, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, cari lagi ya selanjutnya. Ayo kita sama-sama baca. Masalun kama salil ladis sauqadana Ada ya. Masya Allah, pinter-pinter. Al-kafirun berarti jamak. Karena pakai wawu berarti marfu.
berbeda, gitu ya. Nggak perlu arti berbeda. Pengertiannya saja nanti secara pengertian. Kalau makna arti levelnya tetap sama orang kafir. Mudah. Lanjut ya. Ayat selanjutnya. Ya aslinya shodiqon, mustaqanya shodiqon, jamaknya shodiqina. Kita belum belajar kenapa kok mansuknya belum ya? Kita kan masih mansuknya hanya di objek saja, belum maf'ul bih. Jadi ini maf'ulnya apa? Shodiquna. Gitu. Kalau shodiqina berarti maf'ulnya shodiquna. Ya, kita ubah jadi wa. Shodiqun satu mufrad, duanya shodiqoni, jamaknya shodiqina. Artinya orang-orangnya orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia. Satu ayat lagi ya, kita selesaikan ayat 4. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada apa? Kenapa kau pakai yang bukan mau?
jama mudzakkar salim. Ya, 25 sampai 29 satu halaman. Nggak kebanyakan kan? Ustazah, itu nanti dicari musana apa mufradnya. Ya, PR-nya itu PR-nya yang wajib mencari jama mudzakkar salim. Itu kalau mau ya dirubah ke mufrad musanna ke jama mudzakkar salim silakan. Tapi yang nanti kalau merasa kayaknya berat banget berubah dari mufrad ke musanna ke jama, nggak apa-apa dicari jama mudzakkar salim. Tapi kalau dirasa mampu, lebih bagusnya ya sudah langsung diurusin mufrad di sana ya, langsung diurusin mufrad di sana jama. Kemudian nanti pakai mufradnya fathah atau kasroh, nggak usah dulu nggak apa-apa, yang penting tunggal musanna dan jamaknya aja gitu ya. Kalau terlalu sulit, pokoknya jama musanna salimnya nanti masakan apa itu saja yang jadi tulis ya. Ya silakan, biar tidak ada lagi. Belum kita akhiri. Belum ada.